Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada seluruh jamaah partisipan kajian di Rabu sore sekarang ini ya, kajian motivasi Quran bersama Ustadz Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Hari ini adalah kajian motivasi Quran yang kedua ya di bulan Ramadan dengan tema sesuai dengan seri tema yang kita share, yaitu ad-dunya tafna illam takun ma'al Quran fa aina tanjah. Dunia ini fana, jika kamu tidak bersama Quran maka bagaimana bisa akan selamat gitu ya. Bagaimana kamu akan selamat, bagaimana kamu bagaimana caranya akan sukses, akan berhasil gitu ya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum Ustadz Riyad. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Lagi persiapan, belum pakai laptop ini, pakai gadget dulu. Jadi setelah ini saya persiapan. Oh ya, insya Allah kita sampai jam 17 karena Ustadz Riyad ada acara lain setelah jam 17. Mungkin nanti seandainya tidak ada waktu, tanya jawabnya ditunda ke pekan berikutnya Ustadz ya. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Riyad, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Ramadan yang kedua ini Allah berikan semangat mengkaji Al-Quran dan dengan Al-Quran ini kita banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan segala janji-janji yang ada di dalam Al-Quran. Satu tema ya, sore ini adalah tema tentang ad-dunya tufna. Dunya tufna. Illam takum ma'al Quran dunia ini fana, tidak bersama Al-Quran. Bagaimana engkau meraih kesuksesan? Ungkapan ini yang sifatnya ijtihad, yaitu ketinggian bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bain yang ke-10, Rasulullah mengatakan innallaha tayyibun wa yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu min tayyibati ma kulu min at-tayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar sya'atha wa bara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram ya wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram
wa ghadiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana orang yang melakukan hal-hal yang haram, Allah, apa alasan Allah untuk mengabulkan doanya? Sebagaimana tema kita, dunya tufna illam takum ma'al Qur'an fa anna tanjah. Kalau engkau tidak bersama Al-Quran, alasan apa lagi yang bisa membuat mengantarkan kita kepada kesuksesan? Ya, judul ini pada akhirnya saya buat sebuah agenda. Mungkin sebagian sudah punya agenda Ahlul Quran yang di dalamnya ada materi kita full ya. Dari semester 1, semester 2, semester 3, tapi judul-judulnya saja saya tulis di situ. Kemudian ada juga materi suplemen ini. Kemudian juga ada beberapa hadis ya. Kemudian ada Rasmul Bayan, panduan untuk para guru Quran. Dan yang paling mahal adalah kertas kosong. Ya, namanya agenda karena di situ khususnya yang paling berjasa untuk diri kita adalah kertas-kertas kosong yang kita gunakan untuk mencatat, menimba ilmu, menempa, dan seterusnya. Saya menggunakan istilah ini. Dunya tufna illam takum ma'al Qur'an fa inna tanjah. Adapun Al-Quran membahas tentang bagaimana mengingatkan kepada manusia dunia itu begitu rendahnya, ya begitu tidak berartinya. Apakah misalnya saat Rasulullah menunjuk kepada para sahabatnya, kalian tuh lihat tuh bangkai kambing yang kurus, banyak penyakitnya, kambingnya kecil, mati lagi. Ya, Rasulullah mengatakan nih kalau pada suruh beli ini mau nggak? Sahabat mengatakan jangankan beli, dikasih uang aja kita nggak mau, gratis aja nggak mau. Kasih uang juga nggak mau, apalagi gratis, apalagi beli. Maka dunia ini sebenarnya ya tidak lebih baik dari kambing itu. Dan hal-hal seperti ini sangat banyak di Al-Quran. Apakah hadis yang lain? Kalau dunia ini dibandingkan surga, ya itu semacam lebih lebar dari atau lebih nikmat dari sayap nyamuk. Ya, maka ya dunia ini sudah banyak penuh dengan kenikmatan. Ada tentang bagaimana kita nyelupin satu jari kita ke air, kemudian air itu netes, ya sedikit aja dunia. Banding dengan air laut yang sekian banyak. Di ayat Al-Quran, kita ambil beberapa contoh. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dunia ini ya, aslinya cuma sendau gurau saja. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad.
dunia ini ya untuk sebuah pameran manusia-manusia yang tidak mengenal akhirat. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimma liwabani. Sebuah pameran. Ini anak saya berhasil, harta saya sekian. Pameran tentang keduniaan. Jabatan saya ini. Kalau katakan, kalau 2 pekan lalu kita membahas tentang amsal fil Quran, maka di sini ada amsalnya. Kama sali ghaithin ma'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Ya, seperti kita melihat orang yang memanen padi. Padi itu walaupun hijau, ya, karena hadisnya mengatakan innamad dunya halwatun fadirah. Dunia ini ya manis dan hijau. Ya, seiramalah dengan ayat. Tani itu melihat padi yang hijau, tapi lama-lama kuning. Ya setelah kuning, ya udah hancur aja begitu. Nggak ada kenangan apa. Tidak ada satupun yang dilihat oleh manusia jadi bermanfaat. Nah, begitu aja dunia itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun siapa yang di dunia ini bisa menggunakannya dengan baik, di akhirat itu cuma ada 2 pilihan, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau adzabun syadidun, atau azab Allah yang sangat pedih. Kembali Allah mengulang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini ya cuma mata, ya mata itu perhiasan, ya ghurur itu satu hal yang sendau gurau saja. Bukan sesuatu yang harus diseriusi. Terus sambil berjalan, ya dunia ini aslinya memang untuk mencari keutamaan di akhirat. Maka para nabi juga mengingatkan hal yang sama. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Ya, mata itu ya tufna itu. Mereka mengatakan mengingatkan seluruh manusia, selalu ada yang mengingatkan kepada seluruh manusia. Entah Allah takdirkan yang mengingatkan adalah Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, pokoknya semua Nabi begitu. Seruannya sama, mengingatkan tentang sementaranya dunia ini. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya orientasi yang baik adalah ya kita memfikirkan bagaimana kehidupan dunia ini menjadi sarana untuk kebahagiaan kita di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Bagaimana puasa ini ya, la'allahum yattaqun. Ya, kita dunia ini menyikapinya hal-hal yang sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya manusia juga tufnanya itu dalam bentuk kematian.
Laqad ja'at sakratul mauti bil haq. Mau orang percaya nggak percaya tetap aja tufna dunia ini. Mau yang ibadahnya dikit atau yang terus mencari kesenangan dunia atau yang khusyuk kepada Allah, akhirnya sama juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti tufna. Bahkan tufnanya tidak bisa diprediksi. Ya. Kita nggak bisa prediksi kapan tufnanya untuk diri kita. Ada yang sehat, jalan, ya kecelakaan tufna. Dari rumah begitu bahagianya, senang, ya safar segala macamnya, pengen apa ya, mengakomodir kepentingan bersenang-senangnya nonton bola, ya, tufna juga dunia. COVID, nggak pernah tahu, mungkin kita sudah ditinggal sebagian keluarga, sebagian sahabat, sebagian ustadz, tufna juga. Tapi ketika diungkapkan dengan kalimat tufna, maka Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maksudnya di balik tufnanya itu kita harus memikirkan ujur apa yang bisa kita bawa di balik tufna ini. Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jika Allah menggambarkan dunia ini tufna, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya udah selesai aja kalau sudah. Ya. Walaupun maut belum datang, ya usia itu lama-lama kuat, tapi lama-lama lemah lagi. Min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan setelah itu ya banyak syaibahnya. Apa yang mau kita bawa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka Allah gambarkan ukuran baku tanjah manusia. Illam takum ma'al Qur'an fa anna tanjah. Ukuran baku tanjah kita adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Ukuran tanjah baku kita adalah terselamatkannya semua kulit kita, atau tidak ada yang boleh satu pori-pori pun dalam kulit kita itu tersentuh api neraka. Itu tanjah kita, yaitu faz, atau suksesan hidup tidak ada di situ. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Adapun dunia, berusaha aja. Di dunia seideal mungkin sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Yang mau jadi dosen silahkan, yang mau jadi dokter, yang mau jadi presiden. Semua itu harus berujung pada hasilnya adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ayat ini sampai dikomentari oleh ulama-ulama tafsir. Jadi sulit kan, coba buja zuhziha, zuhziha. Apalagi apa ya, sebagian lidah zuhziha gitu ya. Sulit memang. Dan begitulah sulitnya. Ya. Bobotnya juga memang sulit ya, untuk sampai pada tahap ini. Dan kembali
Setelah tufna Allah angkat di awal kullu nafsin dha'iqatul maut. Di ujung wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini ya mata lagi, ghurur lagi. Mata ghurur. Kalau enggak cuma sementara ya cuma sendau gurau, cuma permainan saja. Dan silahkan kita memaksimalkan diri kita untuk wa udkhilal jannata faqad faz. Karena ternyata manusia nggak bisa begitu. Yang ada manusia alhaakumut takatsur. Padahal ujung-ujungnya tufna hatta zurtumul maqabir. Tufna juga ujungnya. Ya. Ini manusia sok-sokan ya. Alhaakumut takatsur. Di ayat yang lain wa takatsurun fil amwali wal aulad. Di hadis yang lain yatatawaluna fil bunyan. Ya. Senangnya tinggi-tinggian. Rumahnya bagus-bagusan. Ma'asyiral muslimin, ya, jamaah yang dirahmati Allah, begitulah tufna yang selalu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Apakah tufnanya dengan idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna innahu firaq, ya, di surah Al-Qiyamah juga Allah gambarkan bagaimana tufnanya dunia dan asar para sahabat, asar para tabi'in membahas tufnanya dunia itu sampai mereka menangis pada ayat-ayat yang semacam ini. Misalnya Sa'id bin Jubair, ya, saat membaca ayat ini, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Telah tibanya waktu yang tufna itu. Jadi setelah nyawa itu sampai ke tenggorokan, maka dia yakin bahwa itulah waktu yang berpisah. Waktu yang tufna antara dirinya dengan dunia ini. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Dan lutut atau betis kanan dan kiri itu biasanya saling bertaut kalau orang sakaratul maut, ya. Mepet, kemudian dia menarik ke bawah. Ini adalah peristiwa sakaratul maut. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ya sudah setufna ini dunia. Pada akhirnya wa dhanna annahu al-firaq. Bahkan ada tabi'in yang meninggal saat sholat sampai pada ayat ini. Sampai pada ayat manusia itu sudah dikasih tahu dunia tufna berapa kali di dalam Al-Quran. Tapi tetap mental manusia itu alla bal tuhibbunal ajilah. Senangnya berlebihan kalau mencintai urusan dunia. Al-ajilah. Wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Basirah yakni karena mereka tidak bisa tanjah di dalam hidup ini. Wujuhu yawma idzin basirah. Menghadap Allah dalam kondisi yang
muram, ya, pucat. Dan tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Sebentar lagi kita akan ya, mendapatkan satu musibah, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menyadari dengan segera, ya. Tidak menyadari dengan segera bahwa tufnanya manusia itu sudah jelas, ya. Allah katakan, yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Manusia kalau sudah terasa tufnanya berada di dalam, ya, sudah dia alami, akhirnya dia merasa betul bahwa dunia itu ya tufna. Dia dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajah yang berubah warna. Berubahnya jadi apa itu? Yauma idzin zurqa. Biru. Ya, biru itu wajah yang tidak segar. Wajah yang pucat itu membiru. Jadi kalau kita jatuh, ya, kebentur tuh biasanya biru. Atau dipukul itu biru. Lebam biru. Karena dia mati. Maka wajah, ya maksudnya pingsan, ya, atau pucat. Ya. Artinya dalam kondisi yang sakit, ya, sesuatu yang biru. Maka wajah manusia itu pada saat bertemu dengan Allah sebagian berubah. Wajahnya menjadi biru. Maka kalau kita kesenggol motor biru, pada kayak gitu. Gimana ya nanti manusia temu Allah, wajahnya yang biru. Saking pucatnya. Nah, malu. Malu, aib-aibnya dibuka oleh Allah. Malu karena sedemikian banyak nikmat Allah, kok bisa masuk neraka. Malu karena Allah sudah berikan panduan hidup, kok bisa dia salah jalan. Maka Allah katakan sebelum ayat ini, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Orang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia memikul beban yang berat di dalam hari kiamat. Jadi man a'rada anhu, hu-nya ini kembali kepada Al-Quran. Inilah, ya, yang membuat satu tema kita bukan dengan Al-Quran. Bagaimana kita mengatasi, ya, apa tadi, wal tafatis saqu bisa mengatasi, ya, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, mengatasi ilhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada lain kecuali kembali kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan man a'rada anhu fa innahu yaumal qiyamati wizra. Siapa yang tidak bersama Al-Quran, maka dirinya tidak mendapatkan kesuksesan di hari akhirat. Dan Al-Quran, ya, menuntun kepada manusia menjadi rumus baku untuk manusia agar terhindar dari tufna yang membuat manusia tidak sukses, ya, di dalam
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari bab ini kita harus mengatakan bahwa sukses dunia dalam pandangan manusia itu bisa Allah berikan, bisa tidak diberikan oleh Allah. Itu terkadang pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagiannya ada ikhtiar dan doa dari manusia. Tapi kalau jaminan sukses di akhirat dengan wasail Al-Quran, itu Allah berikan kepada siapa saja. Yang kaya bisa, yang pinter bisa, yang tengah-tengah bisa, yang miskin bisa. Siapa yang mau bersama Al-Quran ini, insya Allah akan menjadi satu kenangan indah bahwa ternyata benar. Kalau saja bukan karena Al-Quran, ya, dahulu saya tidak bersama Al-Quran, tidak cukup rasanya untuk bisa menutupi aib-aib. Al-Quran jadinya adalah menjadi sebuah syafaat. Itu yang Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan Al-Quran inilah yang menunjuk manusia menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran, ya bisa jadi beramal juga. Ya beramal juga. Tapi bersama Al-Quran inilah yang membuat amal seseorang itu menjadi terakhir. Jadi ayat yang mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ngaji Al-Quran ini dampaknya bagi manusia adalah dia akan terarah, ya, istilahnya ittijahul amali. Terarah itu amal-amalnya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nantinya oleh Allah diarahkan kepada amal soleh yang berdampak pada ajran kabira. Sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alim. Begitu Al-Qur'an ya menjamin kesuksesan manusia. Juga Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini sifatnya adalah rahmat. Rahmatnya Allah. Jadi saat manusia nanti bertemu Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk surga juga bukan karena semata-mata amalnya. Karena betapapun amal manusia itu banyak. Karena Rasulullah kan kalau beramal ya, dikenal dengan ajwadun nas. Kalau dermawan paling dermawan. Kalau jihad paling ahlul jihad. Kalau qiyam paling bengkak kakinya. Kalau bersosial siapa aja dikasih. Kalau paling pemaaf, paling pemaaf. Tetapi mungkin kita nggak diuji urusan pemaaf itu seperti Rasulullah. Abu Sufyan aja dimaafkan. Bahkan dikasih 100 ekor unta, ya habis. Segala macamnya lah. Kalau pemaaf. Tapi tetap aja masuk surganya karena
rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya karena rahmat Allah. Al-Quran ini fungsinya dari Allah adalah rahmat. Adapun kita kalau mau dipikir-pikir, ya Allah Ustaz, gimana saya masuk surga? Quran terus nih saya ini sudah pagi Quran, sore Quran, tetap aja nggak lancar-lancar. Tetap aja nggak nempel-nempel hafalannya. Tetap saja masih jauh. Lakukan saja bersama Al-Quran ini, maka Allah menjadikan kita berhak mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebut sering Al-Quran sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran ya Allah katakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidak berat kan Al-Quran. Dan ikhwah fillah, Allah menyuruh Al-Quran ini sesungguhnya juga tidak ingin dijadikan beban. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani man yakhafu. Jadi ber-Al-Quran itu kita betul bukan berarti Quran ini kunci suksesnya akhirat. Berarti susah banget hidupnya. Begitu juga. Karena Allah katakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Allah katakan wa ma anta 'alaihim bijabbar. Tugas kita pokoknya hidupin aja nih acara-acara Al-Quran seperti ini. Kita ada lembaga Quran. Adapun ada yang mau, ada yang enggak. Sekelas Nabi Allah katakan wa ma anta 'alaihim bijabbar. Karena yang jabbar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksa atau tidak. Tapi kita Rasulullah aja enggak. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'an. Ya. May yakhafu. Dan kita bersama Al-Quran ini menunjukkan ya khafu wa'id. Dan kalau ya khafu wa'id itu menunjukkan bahwa ya, insya Allah ya, kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'd. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ini adalah tanjah yang Allah berikan di dalam surah Qaf. Tanjahnya adalah ya, kalau di Ali Imran bagaimana tidak ada yang tersentuh oleh api neraka, tapi tanjah di surah Qaf adalah surganya mendekat kepada ahlul Qur'an. Kita sih merasa jauh banget ya. Ya Allah, apa iya sih pantas saya ini ya layak dapat surga sebagai ukuran tanjahnya. Saya ini ya begini-begini aja. Ngezoom ya bisa-bisanya beginilah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau fa'anna tanjah, kalau Allah sudah mengantarkan Al-Quran ini, suksesnya ada sukses hati, ya, sukses kemudahan beral-Quran, dan nanti suksesnya adalah surga yang mendekati. Adapun kita merasa jauh, kita merasa jadi surga dalam ayat ini dia adalah ya, bagian memahami dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia hidup, ya, makanya dia bisa mendekat kepada
Itu nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu 'ain. Dan yang lain banyak. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Intinya Allah ingin mengatakan hidup sukses dengan Quran itu nggak sulit. Hidup sukses itu nggak sulit kok. Misal kamu bersama Al-Quran, hidupmu itu sukses. Itu yang terfahami oleh ayat-ayat tadi. Wa ma anta 'alaihim bijabbar wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi hidup mau sukses, nggak sulit. Misal kamu bersama Al-Quran, nanti ada ketersediaan sukses bahwa orang yang bersama Al-Quran itu jiwanya mapan, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampak dunianya juga struggle. Jadi kalau ini kita tarik dalam sukses keduniaan, kita melihat sahabat Tuhan ahli Al-Quran. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 9-nya bukan miliarder lagi, tapi hartanya ada yang triliunan. Itu Ahlul Quran itu aslinya suksesnya begitu. Tapi tetap dia memandang dunia itu mata'ul ghurur. Jadi Ahlul Quran tidak memahami dunia ini mata'ul ghurur, boleh kaya, enggak begitu. Tapi dia sekaya-kayanya, sebisa-bisanya mendapatkan rizki dari Allah, tapi pikirannya mengatakan dunia tufni. Itu Ahlul Quran. Dunia tufni. Harus kendaraan yang baik, rumah yang luas, segala macam. Tapi dalam hatinya dunia tufni. Dalam hidupnya illam takum ma'al Quran. Harus selamanya saya bersama Al-Quran. Dan mudah saja untuk meraih suksesan. Kalau ingin sukses sama Quran. Bahkan sahabat yang pada akhirnya pasan rizki dunianya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ngepas aja. Artinya keumuman, umum aja. Ya ternyata setelah meninggalnya masih menyisakan hampir 5 M. Itu biasa kelangan 4,9 miliar kalau di rupiah. Kalau kita baru miskin tuh segitu, sudah kaya tuh meninggalnya dengan harta sekian. Jadi memandang dunia ini berapapun banyaknya, ya silahkan, itu perintah Allah, tapi tetap dipandangnya dengan dunia fana. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, atau ayat lain fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun, atau ayat lain fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya ayat ini mengatakan sukses kehidupan ini mudah kalau engkau bersama Al-Quran. Di antara pesan yang tersirat adalah sukses dunia ini terjangkau saja kita bersama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita supaya Al-Quran itu terakses dengan baik dalam hidup ini, kita cukup menghidupkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a.
syahid itu aktif ya badannya, atau menjadi saksi atau hadir secara offline. Wa idza dzakarta wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ayat yang lain wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Yang tidak sukses gimana? Yang tidak sukses adalah yang memang tidak ada keinginan untuk yafqah dengan Al-Quran. Tidak ada keinginan yafqah dengan Al-Quran. Yafqahu wa fi adhanihim waqra. Memang telinganya nggak ingin mencari info-info tentang kegiatan beral-Quran. Jadi kalau ada info di grup atau apa ujian Al-Quran, ini sengaja ada, nggak usah ada lewat aja. Dan memang nggak ada niat. Kalaupun ketemu, udah nih info Quran. Kalaupun ketemu, segera dia berpaling. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Kalau ketemu seolah-olah nggak butuh. Kalau ketemu seolah-olah nggak dengar. Maka dari kalimat telinga itu wa fi adhanihim waqra, biasanya mereka, Allah tahu bahwa mereka itu mendengar sebenarnya. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura. Dan mereka ngomong di belakang, najwa wa idhum najwa, menggunjing, udahlah kita cukuplah tilawah aja, kita lah cukuplah harus ngaji, nggak gitu lagi. Tapi begitulah istima' terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Cuma hal-hal yang terjangkau saja. Dengan Quran ini kita nggak mau, fa'anna tanjah. Gimana mau sukses? Kalau sekedar untuk melibatkan pendengaran, penglihatan, nggak mau. Gimana mau sukses hidupnya? Allah katakan orang yang seperti ini nggak nemu jalan suksesnya. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Kemarin kita belajar tentang fadallu fala yastati'una sabila. Dia nggak akan nemu jalan suksesnya. Tidak diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan suksesnya itu. Karena tidak tertarik dengan Al-Quran. Apa maksud ayat ini? Pesan di balik ayat ini. Jadi kalau enggak bersama Al-Quran, bagaimana kamu suksesnya? Banyak orang yang, sekian banyak manusia ingin sukses, tapi enggak nemu jalannya. Sabila. Belum ketemu dia jalannya. Karena tidak tertarik dengan urusan Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yang ini tertarik banget dengan Quran. Yang ini kalau urusan hobinya saja urusan hobi rasanya nggak ingin ketinggalan. Hobi apa aja lah, komunitas apa aja ada, motor gede ada, yang burung
hijau ada, yang fashion ada. Tapi kalau urusan Quran emang nggak tertarik. Golongan yang tertarik dengan Al-Quran tentu diberikan arahan oleh Allah untuk kesuksesan hidup. Itulah yang disebut dengan hijab mastura. Dan kita insya Allah ya, ada di forum ini sebagai sebuah arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adanya di surah Isra. Adapun di surah yang lain, Allah ingin menggambarkan tentang kemudahan ber-Al-Quran sebagai kemudahan ber-Al-Quran sebagai sarana untuk memperoleh tanjah ya, atau kesuksesan hidup. Maka Allah menyebut di dalam Quran itu kedahsyatannya Al-Quran. Kedahsyatan Al-Quran itu apakah dari sisi Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Kulla inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Atau ayat yang lain, walau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Atau ayat yang lain, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu kullima bihil maut. Jadi kalau Al-Quran itu fasilitasnya sedemikian hebat, mustahil tidak mampu mengantarkan manusia pada kesuksesan. Orang begitu yakin, ya, kamu ingin hidup sukses, ya, sudah dibekali ya, kursus bahasanya, ya kursus sainsnya, ya kursus ya fasilitasnya, semua difasilitasi. Ada nggak jaminan sukses itu? Nggak ada yang menjamin. Buktinya banyak orang fasilitasnya lengkap, ya, tapi wala akhlak, ya, yang ada menzolimi orang, yang ada juga ada malah jatuh miskin, ya. Banyak orang nggak sukses. Tapi Allah ingin katakan, apa iya kamu saya kasih modal sebesar ini? Modal hidup kamu Al-Quran. Yang kalau diturunkan kepada gunung, gunung enggak. Yang fungsinya bisa ya, membelah bumi segala macamnya. Ya, ayat-ayatnya tadi kita bacakan. Apa ia hidup dikasih modal oleh Allah, dan modal ini kan enggak harus beli. Tidak beli. Modalnya cuma hati, pendengaran, istimewa. Kita bisa menerima Al-Quran ini sepenuh hati. Udah itu aja. Ya. Maka apa iya yang sebenarnya modalnya Allah Maha Adil. Siapa aja bisa. Dan Al-Quran sedahsyat itu. Apa iya kamu nggak yakin kamu akan tanjah. Jadi urusan tanjah dan tidaknya sangat dikembalikan dengan penerimaan kita terhadap Al-Quran ini. Bagaimana kita semangat ber-Al-Quran dan segala macamnya, itulah yang menentukan tanjah kita di sisi Allah. Karena aslinya Al-Quran ini sangat besar. Modal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mau berusaha sukses, dikasih modal ya, 500 juta, belum tentu sukses. Tapi kalau dengan Al-Quran, maka Allah jamin siapa saja yang bersama Al-Quran dan sukses. Wa an atlu al-Quran man ihtada fa innama yahtadi li nafsi.
Apakah Al-Qur'an aidin? Ya. Apakah ya, keberhasilan Al-Qur'an wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim tayatiya wa'dullah. Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ah. Bersama Al-Quran inilah modalnya dari Allah, kamu akan sukses. Dan Allah tidak akan menyalahi hal ini. Nggak mungkin kalau bersama Al-Quran nggak sukses, nggak ada peluang itu. Kalau bersama yang lain bisa jadi sukses, bisa jadi enggak. Tapi kalau bersama Al-Quran, Allah menutup peluang ketidaksuksesan manusia. Terutama adalah sukses bagaimana dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah insya Allah bagian kecil dari sebuah ungkapan dunia tufna. Dunia betul-betul sangat sebentar. Illam takum ma'al Qur'an fa'anna tanjah. Kalau engkau tidak bersama Al-Quran, ya, gimana memperoleh kesuksesan? Padahal waktu yang sangat singkat. Suruh berusaha menghasilkan harta yang sekian banyak, tapi waktunya dibatasin. Waktunya tufna. Ya, saya kasih modal 100 juta, tolong ternak lele sampai berhasil. Tapi waktunya 2 hari. Mustahil. Tapi Al-Quran bisa membuat manusia begitu. Waktunya dibatasi oleh Allah. Cuma seumur dunianya, bukan seumur dunia, seumur kita masing-masing. Tapi seumur yang pendek itu. Al-Quran yang seagung ini, target yang begitu besar, tetap bisa dijalani oleh manusia. Istilahnya waktunya bisa jadi cuma 6 tahun. Siapa itu? Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad ibnu Mu'ad, Islamnya cuma 6 tahun, tapi tanjah. Karena dia bersama Al-Quran. Tanjahnya bagaimana? Ihtazat arsyur rahmani limauti Sa'ad ibnu Mu'ad. Arsy Allah bergetar. Nah, kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Waktunya pendek. Kalau bersama Al-Quran, sukses hidupnya. Bisa jadi kita 6 tahun, bisa jadi 20 tahun. Tapi Al-Quran bisa membawa manusia begitu. Itulah kedahsyatan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Izin saya tutup, Ustaz Miftah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ighfir lana ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jemaah keluar karena kajian kita dengar sama-sama dan kita semua bisa menunjukkan atau menangkap semua poin-poin penting yang tidak ada panjang karena beliau ada pada ini yang kita akhiri dengan doa masing-masing. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi